Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Oke, pada hari ini kita akan belajar IPA dengan topik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Di sini Bu Ridna akan memandu kalian. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, siapkan diri kalian. Kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan dapat berjalan secara vegetatif dan generatif. Setiap makhluk hidup pastinya melakukan perkembangbiakan untuk meneruskan keturunannya. Perkembangbiak berarti menciptakan makhluk hidup baru dari spesies yang sama. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak keturunan, mencegah spesies dan jenis mereka dari kepunahan. Makhluk yang bisa berkembang biak adalah makhluk yang sudah dewasa. Nah, ini adalah animasi tentang perkembangbiakan atau pertumbuhan manusia dari bayi, anak-anak, kemudian dewasa. Tidak hanya manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Mereka juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperbanyak spesies dari tumbuhan itu sendiri. Proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada tumbuhan untuk menjaga kelangsungan keturunan dari spesies tersebut. Perhatikan animasi gambar tumbuh jagung berikut. Perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif tumbuhan hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ reproduksi seperti serbuk sari dan kepala putik. Serbuk sari adalah alat reproduksi jantan dan kepala putik adalah alat reproduksi betina pada tumbuhan. Artinya, perkembangan generatif tanaman dapat terjadi melalui perkawinan. Jika tanaman tidak memiliki organ reproduksi, ia dapat mengalami perkembangbiakan generatif. Perhatikan bagian-bagian bunga berikut. Pertama, mahkota bunga, kelopak bunga, dasar bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, dan tangkai bunga. Proses penyerbukan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif pasti dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari atau menempel kepada kepala putik tanaman. Jika prosesnya berhasil,
maka akan menghasilkan serbuk sari. Biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji, kemudian butir-butir serbuk sari akan masuk ke bakal biji. Pada bakal biji akan terjadi proses pembuahan. Pembuahan merupakan proses meleburnya sel jantan atau serbuk sari dengan sel betina atau kepala putik. Setelah selesai proses penyerbukan, maka akan menghasilkan bakal buah. Selain itu, ada beberapa cara dalam proses penyerbukannya. Berikut adalah cara dalam penyerbukan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini akan terjadi hanya jika serbuk sari dan kepala putik berada pada satu tanaman atau bunga yang sama. Kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan kepala sari berasal dari pohon yang sama. Serbuk sari terbang ke kepala putik di bunga yang lain. Nah, berikutnya penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dan kepala sari berasal dari bunga atau tanaman lain. Tetapi pohon itu selalu dalam jenis yang sama. Dengan adanya penyerbukan ini dapat membuat karakteristik yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Berikutnya penyerbukan bastar. Jenis penyerbukan yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridasi. Artinya, penyerbukan terjadi ketika serbuk sari dan kepala sari berasal dari bunga lain, serta tanaman lain dengan spesies yang berbeda. Hal yang membantu proses penyerbukan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Faktor tersebut biasanya datang dari makhluk hidup lain dan juga alam. Berikut adalah hal yang membantu proses penyerbukan pada tumbuhan, yaitu hewan. Hewan yang dapat membantu penyerbukan seperti kupu-kupu, kelelawar, burung, lebah, dan kumbang. Contoh tumbuhan yang diserbuki oleh hewan tersebut antara lain bunga melati, bunga mawar, durian, dan kembang sepatu. Berikutnya, manusia. Manusia juga dapat menjadi faktor dalam penyerbukan perkembangbiakan generatif. Tumbuhan yang biasanya harus dibantu proses penyerbukannya oleh manusia adalah pohon salak dan vanili. Angin. Dalam hal ini, angin juga dapat membantu proses penyerbukan dengan tiupan angin yang membantu serbuk sari mengenai kepala putik. Tumbuhan yang proses penyerbukannya dapat dibantu oleh angin adalah jagung, gandum, dan padi. Berikutnya, air. Air juga dapat membantu dalam proses penyerbukan tumbuhan. Dalam hal ini, yang dapat dibantu oleh air adalah tumbuhan yang berada di dalam air. Tumbuhan tersebut adalah tumbuhan ganggang maupun hidrilla. Nah, demikian pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Anak-anak bisa belajar lagi
dengan membuka buku pelajaran di kelas. Demikian yang Bu bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.